statistika ada dua, satu yang parametrik, kemudian yang kedua non-parametrik. Dalam non-parametrik, ukuran sampel kecil sehingga distribusi sampel atau populasi tidak mendekati distribusi normal. Sementara dalam parametrik, ukuran sampel itu besar dan distribusi normal. Kemudian dalam non-parametrik, apabila hasil pengukuran menggunakan data ordinal dan data nominal, sementara dalam parametrik, data menggunakan data rasio ataupun data interval. Kemudian dalam non-parametrik, lebih sederhana. Mengapa lebih sederhana? Karena jumlah sampel bisa kecil. Memang kesimpulan kurang akurat dibandingkan dengan menggunakan parametrik. Sekarang kita masuk uji Kruskal-Walsh. Dalam Kruskal-Walsh test ini dikenal juga dengan analisa varian atau ANOVA untuk data berperingkat ordinal. Jadi dalam statistika parametrik ada juga ANOVA, tetapi itu untuk data rasio. Kemudian yang di sini data berperingkat atau ordinal. Pengertian data berperingkat atau data ordinal, data itu bentuk urutan. Misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian SMP, SMA. Uji ini tidak memerlukan asumsi seperti ANOVA dalam parametrik. Analisa varian atau ANOVA ini dipergunakan untuk dua hal. Pertama, membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Kedua, melihat apakah varian dari populasi tersebut sama. Langkah-langkah pengujian Kruskal-Walsh ini, yang pertama, kita merumuskan hipotesa. Dalam hal ini, H0, rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua sama dengan ketiga, dan seterusnya. Hipotesa alternatif. Jika di atas sama dengan, di sini tidak sama dengan. Berarti ada perbedaan. Jika H0, tidak ada perbedaan. Langkah kedua, memilih taraf nyata atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C² atau C-square dengan derajat bebas K dikurang 1, di mana K ini adalah jumlah kategori. Yang ketiga, menentukan nilai uji Kruskal-Walsh. Nilai uji Kruskal-Walsh ini dinyatakan dengan H dan dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 12 dibagi N dikali N tambah 1. N ini, N besar ini, penjumlahan jumlah sampel kelompok pertama, jumlah sampel kelompok kedua, dan jumlah sampel kelompok berikutnya. Itulah N besar. Sementara N kecil ini adalah anggota sampel kelompok pertama, anggota sampel kelompok kedua, anggota sampel kelompok ketiga. Yang dimaksud dengan sigma R1, sigma R2, sigma RK. Sigma R1 ini adalah jumlah peringkat dari sampel pertama. Sigma R2 ini jumlah peringkat sampel kedua. Kemudian dikurangkan 3 dikali N besar ini, penjumlahan N1, N2, dan seterusnya ditambah 1. Inilah untuk mencari nilai H. Bagaimana mencari nilai R? Yang pertama, semua sampel digabung menjadi satu. Misal, sampel itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Semua sampel itu digabung menjadi satu kelompok. Kemudian setelah digabung, nilai yang sudah digabung diurut dari yang kecil ke yang besar. Kemudian yang ketiga, setelah diurut, maka nilai urut itu diganti dengan peringkat dari yang kecil ke yang besar. Dan untuk nilai yang sama digunakan peringkat rata-rata. Artinya gini, ada 2 orang yang bernilai 5. Maka kedua orang ini peringkatnya itu dijumlahkan dibagi 2. Kemudian yang langkah
Keempat, nilai peringkat dijumlahkan sesuai dengan sampel masing-masing. Nilai ini yang menjadi nilai R. Langsung kita buat contoh. Anda ingin melakukan diversifikasi mie. Sebelum melakukan, Anda melakukan uji pasar. Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah mie rasa manis, mie rasa pahit, dan mie rasa asin. Untuk itu Anda mengambil sampel nilai penjualan di 5 kabupaten seperti tabel berikut. Kabupaten A, B, C sampai dengan Kabupaten O. Jadi, ini kelompok sampel yang pertama, ini kelompok sampel yang kedua, ini kelompok sampel yang ketiga. Untuk kelompok sampel pertama, mie rasa manis. Di Kabupaten A, penjualan 30M, 110M. Kemudian, untuk sampel kelompok yang pahit, di Kabupaten G, penjualan 255M. Di Kabupaten H, penjualan 155M, dan seterusnya. Untuk kelompok sampel mie rasa asin, di Kabupaten L, penjualan 50M, dan seterusnya. Inilah nilai penjualan masing-masing 3 kelompok sampel. Berarti 3 di sini kategori. Kategori manis, kategori pahit, dan kategori asin. Jumlah sampel di sini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang manis ini 5, yang pahit 5, untuk yang asin 5. Apakah ini harus sama? Tidak, bisa beda. Bisa di sini 5 sampel, bisa di sini 8, bisa di sini 9. Tapi dalam kasus ini kita buat dulu sama. Langkah pertama, merumuskan hipotesa H0, yaitu rata-rata mie rasa manis sama dengan rata-rata mie rasa pahit dan sama dengan rata-rata mie rasa asin. Artinya di sini penjualan ketiga rasa ini sama. Sementara hipotesa alternatif di sini dibuat tidak sama. Nah, mengapa yang H0 ini dibuat sama? Kembali setarakan di sini, konsep daripada H0 itu yang diharapkan peneliti untuk ditolak. Yang diyakini peneliti itu adalah H1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata, dalam hal ini alfa 5%. Nilai chi-square tabel dengan derajat bebas, jumlah kategori dikurang 1. Jumlah kategori di sini ada 3, rasa manis, rasa pahit, rasa asin. Maka 3 dikurang 1, maka derajat bebas itu sama dengan 2. Nilai chi-square adalah 5,99. Dari mana ini? Ini cuplikan daripada tabel chi-square. Apa 5% yang ini? Kemudian derajat bebas 2. Dapat nilai chi-square ini 5,9915. Yang ketiga, menentukan alat uji. Inilah alat uji untuk uji Kruskal-Walsh. Nah, semua sampel digabung menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data dan pemeringkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dibuat peringkat seperti pada tabel berikut. Jadi, nilai penjualan mie rasa manis, pahit, asin tadi itu semua kita gabung. Setelah digabung, yang nilai pertama paling kecil ini 30, 50, 90, 110, dan seterusnya. Kita urut dari yang kecil hingga yang besar. Mengapa kita urut? Untuk membuat peringkat. Contoh, yang paling kecil ini 30. Ini peringkat 1. Setelah 30, 50, ini peringkat 2. Kemudian setelah 50, 90, peringkat ketiga. Kemudian setelah 90, 110. Di sini 110 itu ada 2. Nah, bila mereka jangan ribut, jika yang 110 ini kita berikan dia peringkat 4, ini akan marah. Jika ini kita buat yang keempat, ini akan marah. Biar mereka jangan marah, maka yang peringkat 4 ini ditambahkan dengan peringkat 5, 9 dibagi 2, maka mereka berdua ini menjadi peringkat 4,5, 4,5. Maka setelah angka 110 ada angka 155. Nah, ini menjadi peringkat ke-6, bukan peringkat ke-5 lagi. Karena peringkat ke-5 dan 4 itu sudah bagian daripada titik ini. Maka ini peringkat ke-6, kemudian setelah 155, 200 ini peringkat ke-7, dan seterusnya.
Setelah kita buat peringkat, maka kita menjumlahkan peringkat berdasarkan kelompok sampel. Tadi kelompok sampel ini kelompok sampel untuk mie rasa manis, pahit, dan asin. Seperti tabel berikut. Tadi yang 30 ini dari rasa manis ini, kemudian yang ini 110 ini 4,5 dari rasa manis. Kemudian yang 1250 ini dari rasa manis. Artinya yang 30 ini yang ini. Pak, yang 50 ini mana? Yang 50 ini tadi itu dari rasa asin. Yang 50 ini tadi mie rasa asin ini. Peringkat 2 dia di sini. Yang 90 ini di sini di peringkat ketiga. Nah, kita perhatikan itu dari mie rasa asin. Dengan kata lain, jumlah peringkat untuk masing-masing kelompok sampel ini dijumlahkan, ini 44,5, ini 48, ini 27,5. Inilah nilai R1, R2, R3 atau nilai peringkat untuk mie rasa manis, rasa pahit, dan nilai peringkat mie rasa asin. Maka langkah 4 menentukan data keputusan. Rumusnya yang ini. Nah, kita munculkan data yang tadi di sini untuk memasukkan ke rumus di sini. Nah, di sini N besar 15. Itu penjumlahan anggota sampel pertama, anggota sampel kedua, anggota sampel yang ketiga. Kemudian 44,5 ini jumlah peringkat sampel mie rasa manis. 48 ini jumlah peringkat sampel rasa pahit. Kemudian 27,5 ini jumlah peringkat mie rasa asin. Nah, kemudian di sini 3 ini rumus, N besar ini 15, N1 tambah N2 tambah N3. Ini. Kemudian dapat 2405. Maka 2405 ini sebagai hak hitung. Nah, ini kita masukkan kepada pengujian. Nilai kritis untuk alfa 5% tadi sudah kita lihat 5,99, sementara yang kita hitung itu 2405 jatuh pada daerah penerimaan H0. Maka dengan demikian, keputusan itu, C-square hitung berada pada daerah terima H0. Artinya, nilai penjualan dari ketiga rasa mie tersebut tidak berbeda. Pertanyaan, apa perlu Anda melakukan diversifikasi produk? Tidak perlu, karena tidak ada perbedaan penjualan. Contoh atau latihan berikutnya, dalam percobaan untuk menentukan sistem pembelajaran yang terbaik, dilakukan penelitian. Datanya setelah dikodekan, saya ulangi, datanya setelah dikodekan diberikan dalam tabel berikut ini. Gunakan uji Kruskal-Walsh dan taraf nyata 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa hasil pembelajaran untuk ketiga model tersebut sama. Ini model pertama, ini model kedua, ini model ketiga. Inilah urutan data setelah dikodekan. Jadi untuk sampel pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk model pertama, untuk model kedua sampel itu 6, untuk model ketiga sampel itu ada 8. Jadi di sini N besar itu 5 tambah 6 tambah 8. Maka dengan demikian, kita rumuskan dulu hipotesa di sini. Rata-rata sistem pembelajaran model pertama, kedua, ketiga sama. Hipotesa alternatif. Rata-rata model pembelajaran pertama, kedua, ketiga tidak sama. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa 5%. Nilai square kuadrat tabel tadi, K dikurang 1. K ini kategori. Di sini ada 3 model pembelajaran. Model pertama, kedua, ketiga. Maka derajat bebas di sini 3 dikurang 1 menjadi 2. Sehingga daerah kritis di sini adalah 5,99. Setelah kita buat tadi jumlah peringkat masing-masing model pertama, model kedua, model ketiga, maka kita masukkan ke rumus H sama dengan 12 dan seterusnya. Maka kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini. Di sini N besar itu sama dengan jumlah sampel pertama 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sampel kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sampel ketiga
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semua jumlah sampel itu ada sebanyak 19. Ini N besar. Kemudian N1 pangkat 2 ini jumlah peringkat untuk sistem pembelajaran yang pertama. Kemudian jumlah sampel di sini N1 5, kemudian di sini jumlah peringkat untuk sistem yang kedua 63,5 yang ini, kemudian jumlah peringkat untuk sistem yang ketiga sebanyak 65,5 dibagi dengan anggota sampel sebanyak 8 dikurang 3. 3 ini rumus ya. Kemudian N besar 19 ditambah 1 dapat 1,66. Nah, ini kita masukkan ke bentuk pengujian. Nilai kritis 5,99 dengan derajat bebas 2, 3 dikurang 1. Kemudian kita hitung tadi di sini C-square hitung atau H hitung 1,66 jatuh pada penerimaan H0 yang artinya dalam menentukan keputusan karena berada pada daerah terima H0 sehingga sistem pembelajaran ketiga sistem pertama, kedua, ketiga hasilnya sama. Jika ketiga hasil sistem itu sama, pertanyaan apakah Anda perlu untuk melakukan diversifikasi?